Agus Tumbo, STMT, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Jurusan Fakultas Teknik Jurusan. Diucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang dapat di sini bagi kami. Mengucapkan banyak terima kasih. Kami harap wawancara kami bisa menjadi pengetahuan baru bagi kami. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama itu perkenalkan diri dulu. Perkenalkan mahasiswa kemarin. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Gabriela Tanjisa, biasa dipanggil Bella. Saya perkenalkan nama saya Rogi Sendo, biasa dipanggil Gigi. Perkenalkan nama saya Nanda Bantuan, biasa dipanggil Nanda atau Nanda. Perkenalkan nama saya Desino Bekang, biasa dipanggil Des. Perkenalkan nama saya Gada Gola, bisa dipanggil Gada. Perkenalkan nama saya Torres Tomato, biasa dipanggil Torres. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama, jadi Fakultas Teknik ini kan termasuk salah satu fakultas yang di Manado itu banyak orang yang favorit gitu. Jadi kira-kira itu apa keunggulan dari Fakultas Teknik ini sehingga banyak orang yang ingin atau suka masuk di sini? Sebenarnya kalau keinginan dari setiap orang kan beda-beda. Kita memang harus melakukan survei kenapa. Cuma tentu yang pertama mesti benar, gitu kan. Jadi up to date lah. Jadi pengembangan dalam bidang keteknikan syarat internasional itu mesti dipenuhi kan sesuai dengan misi fakultas, unggul dan berkarakter lokal internasional, ya kan? Jadi harus memenuhi kualifikasi. Jadi setiap saat mesti ada peningkatan. Terlebih khusus dalam konsep misalnya organisasi dalam akreditasi. Kan akreditasi unggul dari Ustaz juga unggul, tapi dari juga fakultas kan prodi-prodinya. Jadi fakultas itu ada jurusan, ada prodi yang diakreditasikan prodi. Nah prodi juga harus unggul kan, ada 7 prodi di sini, 4 jurusan. Jadi yang diakreditasikan ini prodi, jadi peningkatan mesti ada. Jadi ada peningkatan dalam konteks akreditasi unggul. Baru kalau unggul kan berarti sama juga dengan yang lain kan, sama juga dengan ITB berarti unggul, sama berarti kemampuan. Baru akreditasi internasional karena kan sudah mau masuk ke internasional, tapi karakter tetap karakter lokal. Jadi kira-kira itu, dan tentunya peningkatan peningkatan persaingan baik dari konteks prodi juga para mahasiswa. Memang kita di sini banyak meningkatkan akan peran-peran mahasiswa kan di situ. Jadi kemampuan mahasiswa itu kan, atau kemampuan seorang kan, dia kan bukan cuma diukur dari tingkat keilmuan atau hard skill, ada juga soft skill. Nah itu yang kita selalu tingkatkan di sini. Jadi kemampuan bersaing juga mesti bisa. Kira-kira itu mungkin gambaran. Jadi intinya itu banyak orang yang suka di teknik itu karena seiring kemajuan teknologi. Ya. Jadi banyak orang yang ingin berkembang, ingin bersaing secara internasional juga. Begitu. Artinya kita mesti dalam konteks mengembangkan diri. Kan orang melihat biasanya orang itu membandingkan apa sih kelebihan kita dibandingkan dengan yang lain. Ada enggak itu kan, dia ukuran orang kan itu pada saat ini kan akreditasi. Itu yang pertama mereka lihat kan, akreditasi ini apa ini?
akreditasi unggul atau akreditasi apa itu pertama kan itu di semacam stempel dilegalkan, dilegalisasi oleh. Jadi itu pertama kali mungkin dia lihat dari situ, baru mungkin keilmuannya dia lihat prodi-prodi yang sesuai dengan kemauan dia itu kan begitu, atau prodi-prodi up to date terhadap pasar kerja kan mereka lihat kan begitu, pasar kerja mau kemana ini toh begitu. Kira-kira itu kalau gitu. Jadi punya memang antara keinginan atau hobi bisa dimanfaatkan atau dikembangkan lewat dunia juga pendidikan. Jadi pada prinsipnya tentu hal-hal sudut pandang beda-beda setiap orang melihat itu. Tapi umumnya itu yang mereka lihat biasanya. Masuk di pertanyaan kedua, menurut Bapak, bagaimana fakultas ini mendukung pengembangan keterampilan, kepemimpinan dan soft skill bagi mahasiswa? Nah, seperti yang saya bilang, mungkin ini kan yang masuk pilihan-pilihan kan beda-beda. Jadi input ini kan tiap orang beda-beda. Kita inginkan yang masuk di sini yang terbaik, ya toh? Yang terbaik artinya dia punya kemampuan yang baik segi intelektualnya tinggi atau hebat. Tapi kalau kita melihat yang baru sekarang ini dia peminat itu banyak sekali sebenarnya. Karena kita boleh coba buka data itu kan fakultas teknik sudah tidak menerima lagi kan. Artinya yang masuk di sini untuk tahun ini persaingannya sangat tinggi, begitu. Jadi kalau kita lihat dia hampir 1 banding 100 kalau nggak salah, 100 atau 300. Jadi 300 masuk cuma 1 yang diterima. Nah itu kan berarti kita melihat bahwa inputnya ini memang boleh dikatakan dari segi intelektual sudah mulai apa. Walaupun kalau yang lain kan ada juga suka misalnya ke universitas-universitas yang terkenal misalnya di Jawa. Nah tentu kalau kita mau melihat, tahulah mereka yang nomor satunya ada di sana. Nah rata-rata begitu. Walaupun sebenarnya kita inginkan yang mereka yang kesini karena pada prinsipnya sudah sama dari segi kualitas dengan antar prodi ya, itu diakreditasikan dari konsep akreditasi. Nah untuk jadi kita boleh katakan bahwa kalau oke lah kalau yang masuk di sini masih yang ibaratnya yang sana yang terbaik, kita yang baik. Kalau mau masuk kan ada kan banyak pilihan. Tetapi untuk mengembangkan di sini bukan cuma kan saya bilang tadi kan bukan cuma kemampuan intelektual atau hard skillnya, soft skillnya juga mesti dikembangkan. Mungkin kita boleh mengembangkan soft skill sih. Banyak soft skill yang dikembangkan sebenarnya di sini. Ada kita punya unit-unit kegiatan mahasiswa. Ada sekitaran 20 unit-unit kegiatan itu kita coba buka semua untuk mahasiswa untuk berkembang. Jadi mahasiswa itu ditopang walaupun dia dari segi intelektual dia hebat, dia juga mesti ditopang dari segi soft skill dan dari segi prestasi. Jadi kita membuka seluas-luasnya untuk berprestasi, bersaing dengan seluruh mahasiswa Indonesia. Nah UKM itu kita buka. UKM itu kan sebenarnya sebagai sarana untuk soft skill. Jadi selain soft skill ada juga jadi ada kan IQ dan SQ, spiritual question. Jadi spiritual juga kita mesti tingkatkan begitu. Jadi itu bagian dari soft skill kan, dua ini. Nah itu juga yang kita coba latih di sini. Jadi banyak UKM, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan kita buka untuk itu. Tentunya ada aturannya, ya kan? Jadi tetap dia pakai aturan. Misalnya berkegiatan, jangan sampai 1 malam, nanti kan artinya dari segi kesehatan tidak bagus juga. Jadi latihlah untuk membagi waktu yang baik. Dan yang paling tahu kemampuan setiap orang itu sendiri. Ya kan?
Jadi dia tahu dia sampai di mana kemampuannya. Nah, jadi pengembangan soft skill itu dilatih di situ. Jadi baik dari segi prestasi kalian coba dilatih di situ, ada UKM juga yang melatih di situ sampai diharapkan selesai bukan cuma hard skill yang hebat, bukan cuma IQ hebat, no? Tetapi SQ juga hebat, EQ juga hebat, emotional quotient-nya hebat, spiritual quotient-nya hebat. Itu. Dengan begitu kan kita bisa bersaing juga dengan yang walaupun IQ-nya hebat, tapi kita masih punya dua di sini. Itu kira-kira itulah. Ya, jadi itu termasuk keunggulan dari fakultas teknik. Ya, kita mengembangkan sampai sana. UKM. Ya, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa saja yang menjadi prospek kerja atau peluang karir yang tersedia bagi para lulusan fakultas teknik ini, terutama di zaman saat ini, zaman teknologi? Peluang kerja kan dari fakultas teknik ini kan sangat luas. Jadi peluang kerjanya boleh dikatakan sangat luas. Kita memasuki kan 4.0 ya. Industri 4.0 dan masyarakat 5.0 kan. Artinya kita mesti menguasai teknologi ini. Kalau tidak menguasainya, maka sulit kita untuk bersaing. Peluang kerjanya sangat banyak. Nah, jadi dari segi keteknikan itu sangat luas. Selama pembangunan itu masih ada, berarti dari bidang ilmu, misalnya teknik sipil pasti masih tersedia. Dan keteknikan pasti masih ada. Begitu. Kecuali pembangunan ini sudah berhenti. Pembangunan sudah berhenti karena pembangunan itu tetap berkelanjutan. Nah, itu yang sering menjadi patokan kita bahwa kita bukan cuma dari konsep untuk bekerja menjadi PNS. Jadi kita juga melatih bekerja untuk berwirausaha. Jadi kita punya UKM juga kewirausahaan. Kewirausahaan itu sangat aktif. Jadi kewirausahaan itu luas, bukan cuma jadi wirausaha dalam konteks makanan dan minuman, tapi banyak juga potensi-potensi yang bisa digali di situ. Jadi selain bisa bekerja punya pasar kerja luas, BUMN dan sebagainya, juga punya kewirausahaan yang boleh dikatakan bisa menopang untuk setelah selesai itu bukan cuma jadi bekerja pada orang lain, tapi juga bisa membuka lapangan kerja. Jadi itu juga yang kita persiapkan, dan kita juga punya kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk open recruitment. Begitu. Jadi mereka sering membuka dan mencari langsung ke sini untuk yang melakukan tes sendiri. Ada beberapa perusahaan yang melakukan tes sendiri dan mereka merekrut sendiri. Jadi ada kerjasama juga dengan berbagai perusahaan. Begitu kan? Oke, baik. Sebagai pertanyaan penutup, pertanyaan keempat, apakah ada rencana pengembangan atau inovasi penting yang akan dilakukan oleh Fakultas Teknik ini dalam beberapa tahun ke depan? Apalagi seperti yang orang ketahui, ini orang lagi di zaman teknologi berkembang pesat tuh. Jadi apakah ada inovasi penting yang penting supaya orang tenaga manusia tidak tergantikan dengan yang sekarang lagi top, mungkin itu AI? Ya memang kita mesti siap kan? Mau tidak mau mesti siap. Artinya untuk persiapan ke depan Fakultas Teknik juga sudah mengetahui hal itu. Jadi kondisi-kondisi ke depan kita juga mesti menyesuaikan dengan kebutuhan itu. Artinya konsep-konsep AI, artificial intelligence sekarang itu berkembang pesat. Memang dan menjadi suatu tantangan, ya kan? Tantangan dalam konteks menganalisa sesuatu, membantu kita, ya kan?
walaupun itu boleh dikatakan boleh jadi malas habis itu. Tetapi inovasi-inovasi yang dilakukan di kita sudah banyak. Yang misalnya ini salah satu inovasi kan, bukan cuma juga di Fakultas Teknik Unsrat juga kan ada penetapan sistem e-learning baru, ada juga kita melihat konsep-konsep yang ada untuk mata kuliah ke arah sana. Mata kuliah artificial intelligence juga ada, jadi kita sudah memperkenalkan baru sistem-sistem yang ada, sistem-sistem belajar kan sudah mulai dicoba masuk ke arah sana. Misalnya metaverse sudah mulai masuk ke arah sana. Jadi kita sudah mempersiapkan dan sudah melihat bahwa memang akan ke arah sana. Jadi kita tidak antipati dengan perkembangan teknologi, tapi kita mesti menguasai. Begitu. Dengan ada beberapa juga ini kan. Jadi ada beberapa program studi diharapkan mengembangkan ke arah sana. Begitu kira-kira. Jadi teknologi itu memang mesti dikuasai, bukan menjadi musuh yang harus dihilangkan. Dan kita mesti siap, mau tidak mau mesti siap. Kira-kira itu, dan itu inovasi-inovasi yang kita lakukan banyak. Jadi e-library, jadi semua ada library tapi sudah ada e-library. Lalu sistem-sistem banyak sudah ini, sudah mulai diadaptasi, ditinggalkan yang sistem-sistem yang lama. Begitu kira-kira itu. Jadi pengembangannya sudah ke arah sana. Sistem belajarnya juga. Pertanyaan terakhir, Pak. Menurut Bapak sebagai dosen ini, bagaimana lingkungan kampus atau lingkungan fakultas teknik ini? Jadi itu menyangkut tentang sebenarnya atmosfer akademik. Nah, atmosfer akademik ini juga menyangkut tentang lingkungan, baik lingkungan belajar, ya kan? Memang dalam konteks itu mesti nyaman, ya. Jadi memang kita berusaha supaya membuat mahasiswa itu nyaman. Memang ada beberapa fasilitas yang mesti ditingkatkan, baik dalam konteks ruangan dan juga sistem belajarnya. Nah, sistem belajar kan kita masih dalam konteks masih hibrid, ada yang luring, ada yang daring, begitu tergantung sistem perkuliahan yang lihat dengan kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan atau atmosfer akademik ini memang mesti menunjang. Jadi kalau dia tidak menunjang, nah susah juga. Misalnya orang ini belajar di sini tapi banyak halangan kan, misalnya banyak gangguan. Jadi memang dia mesti dalam konteks atmosfer akademik itu untuk menunjang untuk supaya boleh berprestasi, begitu. Dan lingkungan atmosfer akademik kan kita mencoba supaya tidak menjadi hal yang kaku. Contoh misalnya UKM robotik itu kan bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk pelatihan-pelatihan dasar. Nah, ada juga jadi kita undang di situ walaupun ada keterbatasan kita undang juga. Sebenarnya kita coba kasih ke tempat lain, tapi mereka rupanya suka di situ. Dan ada koordinasi antar sekolah, jadi mereka juga membuat kerjasama dengan sekolah-sekolah. Begitu. Nah, jadi kita berharap kalau kalian ini bisa masuk, artinya mempersiapkan diri yang baik, karena ada peralihan itu antara masa SMA dan masa menjadi mahasiswa. Ya, kalau mahasiswa harus mengatur diri sendiri, harus mandiri. Itu yang peralihan itu yang mesti harus bisa, dan harus jaga pergaulan. Jadi pergaulan walaupun kalian punya prestasi yang baik, tapi pergaulan salah, maka itu akan merusak prestasi. Tapi kalau walaupun kalian punya kemampuan yang pas-pasan, tapi atmosfer akademik itu membentuk kalian menjadi yang terbaik atau meningkatkan kemampuan prestasi, tentu kalian akan ikut ke arah sana. Fakultas Teknik banyak prestasi, baik dari segi olahraga, dari segi juga nasional, internasional ada. Jadi dalam bidang seni juga ada. Kita punya choir, walaupun Unsrat punya juga choir kan, tapi kita juga punya. Dan kalau yang eksis sekarang cuma 2 sebenarnya.
cuma Fakultas Teknik dan Unsur yang eksis choir. Nah, kalau choir kan itu kita suruh selalu ke internasional. Baru ada yang PKM itu bertanding seluruh Indonesia juga. Baru ada yang robotik. Nah, jadi Fakultas Teknik ini ada 4 jurusan: jurusan teknik sipil, jurusan teknik arsitektur, jurusan teknik elektro, jurusan teknik mesin. Jurusan teknik sipil dia membawahi 2 program studi. Program studi teknik sipil dan program studi lingkungan, teknik lingkungan. Teknik arsitektur membawahi 2 program studi. Program studi arsitektur dan program studi pengembangan wilayah kota. Lalu teknik elektro membawahi 2 program studi. Program studi teknik elektro dan program studi teknik informatika. Baru teknik mesin, program studi juga teknik mesin, jadi 7. Nah, itu kira-kira program studi yang ada, dan ada juga rencana pengembangan ke depan untuk prodi-prodi yang baru. Prodi S1, S2 dan S3. Ke depan kita berusaha untuk membuat 2 program studi S3 untuk peningkatan kemahasiswaan yang ada. Jadi peningkatan organisasi dan kualitas. Kira-kira itu ada pertanyaan? Demikian wawancara kami bersama Bapak Dr. of Engineering Markusumo STMT selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik Unsur. Ucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak. Kami harap hasil wawancara kami bisa menjadi pengetahuan baru. Tuhan Yesus memberkati. Jadi sebagai tambahan di sini ada, kalau dari sistemnya ada dekan itu kepala sekolah kalau ini. Baru ada wakil dekan, kalau ini ada wakil kepala sekolah juga kan. Ada wakil dekan sini ada 3. Wakil dekan bidang akademik yang baru wakil dekan akademik dan perencanaan, wakil dekan bidang administrasi keuangan, baru wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni. Nah, kira-kira itu. Jadi kalau saya wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni, kira-kira di situ. Jadi kegiatan-kegiatan kemahasiswaan harus berkoordinasi dengan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni. Itu ruang lingkup. Jadi masing-masing punya ruang lingkup. Ada lagi? Sudah? Off the record?